Kenapa mimpi aku gitu? Kan aku maunya mimpinya yang kayak gitu. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebusku. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo. Semua bernyanyi sambutlah sang penebus tinggi. Shalom Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, selamat siang. Selamat datang di Natal Jesus Christ hari ini. Kakak Isya mengundang adik-adik dan Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Hari ini kita merayakan Natal bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur karena Tuhan baik buat hidup kita. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak serta mengagunkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja, lahir Raja. Lahir Raja. Lahir Raja. Lahir Raja mulia. Haleluya. 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 Kami berdoa biarlah setiap benih firman yang ditaburkan ini akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, kerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu dalam nama Yesus. Ada seorang anak bernama Ralph yang mempunyai keluarga yang tidak harmonis. Lalu, apa yang akan terjadi dengan Ralph? Apakah dia akan menjadi anak yang pendiam atau sebaliknya? Mari kita simak cerita lanjutannya. Emang susahnya apa sih, Pak? Beli makanan di luar? Aku kan juga sibuk kerja, bukan cuma urus rumah ini aja. Hah, kamu tuh gak pernah becus ya urusin keluarga sama rumah. Yang kamu pentingin cuma karir kamu doang. Kamu ngomong apa? Aku nggak urus keluarga ini. Emang kamu sebagai kepala rumah tangga udah merasa bertanggung jawab sama keluarga ini? Lebih baik kamu pikir dulu sebelum kamu tegur aku. Hah, udahlah, aku malas berdebat sama kamu. Hello, kamu kira yang capek di sini cuma kamu doang? Dasar egois. Hah? Kenapa sih papa mama harus mama terus? Aku gak betah di rumah. Di sekolah, Ralph menjadi seorang anak yang memiliki sikap kurang baik kepada teman-temannya hingga ia menyebabkan kekacauan di kelas. Maaf Ralph, aku tidak sengaja. Sana ambil tas kamu sendiri. Kenapa sedih? Kan aku cuman bercanda. Gak boleh. Tadi kan aku sudah minta maaf Ralph. Kenapa dilempar tas aku? Berani kamu ngelawan aku? Memang kamu jagoan di sini? Duh,
benar banget sih kata Alkitab. Si pemarah menimbulkan pertengkaran. Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa kok. Oh iya, kamu sudah mengerjakan PR belum? Sudah dong, kalian juga udah kan? Iya, sudah kok. Wah, kamu sudah mengerjakan PR. Sini lihat. Ih, Rob, balikin. Itu tugas masing-masing tahu. Kamu udah mah gak terlalu pinter, gak rajin lagi. Memangnya aku peduli. Hahaha. Kalau dibilang balikin ya balikin. Aku laporin guru nih. Tahu nih Rob, bilangin guru aja. Ya udah, kalau gitu aku kembaliin. Tapi pinjam yang ini. Ih, Rob, jangan dong. Rob, kembaliin. Ayo teman-teman kejar. Keesokan hari di sekolah, ketika teman-teman sedang berkumpul, keadaan berbalik dari sebelumnya. Ralph menjadi tidak ditemani oleh teman-temannya karena sikap Ralph yang kurang baik. Ia dijauhi oleh teman sekelasnya. Guys, hari ini ada PR gak? Guys, kali ini kalian denger aku gak sih? Ih, Ralph, berisik deh. Kita lagi males banget sama kamu. Kalian berani sama aku? Hah, apa? Kamu bisanya cuma marah sama ngancem doang? Iya, kita gak mau main sama kamu. Udah teman-teman, anggap aja kita nggak dengar suara papa. Hahaha. Kalian berani ya ngelawan aku? Iya. Apalagi, memangnya kenapa harus takut? Kita nggak takut dan gak mau lagi jadi teman kamu. Iya. Kenapa sih kamu dikuasai emosi? Harusnya kan kita yang menguasai emosi. Iya. Udah. Kalian nggak mau berteman sama aku lagi. Memangnya apa salah aku? Oke, coba aku luruskan ya. Kamu itu suka marah, Rob. Terus kamu itu suka ngerusakin barang yang kamu pinjemin sama kadang gak dibalikin. Kalian tuh ya, masa aku gak ada sifat baiknya? Akan aku buktikan. Tapi kalau inget, tunggu dulu. Sini. Engkau bilang kau ingin membuktikan. Oke. Jujur Li, kita gak mau berteman sama kamu kalau kamu gak berubah. Yaudah yuk guys, kita ke kelas aja. Aku gak peduli mereka marah atau gak mau berteman sama aku lagi. Memangnya aku gak bisa berteman dengan yang lain? Iya, besok ada ibadah Natal. Datang aja kali ya. Kan besok aku gak ada kegiatan. Aku mau ajak papa mama juga buat datang deh. Semoga mereka mau. Kita masuk ke dalam firman. Bapak Saudara siap mendengarkan pesan Natal hari ini? Adik-adik siap mendengarkan pesan Natal hari ini? Oke. Judulnya, mohon maaf judulnya hari ini saya kurang kreatif. Terkesan ngikutin tema Natal. Jadi Bapak Saudara mungkin sudah aware. Tahun ini kita mengambil tema tentang Glorious Christmas. Atau Natal yang mulia gitu ya. Coba kita next. What is Christmas? Apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan ketika pertama kali mendengar kata Natal? Adik-adik kalau dengar kata Natal ingatnya apa? Hah, pohon? Hah? Salju, pohon. Nah, ayo. Hah? Kado kata Ibu Gembala. Ini yang paling benar. Kelahiran Tuhan Yesus. Wah, itu kok Natal ingatnya salju? Wow, luar biasa. Betul sekali. Natal berbicara tentang, Natal itu sendiri artinya kalau di Bapak Saudara cari ya, itu merupakan bahasa serapan dari bahasa Latin atau Portugis yang artinya kelahiran atau lahir. Jadi kalau kita artikan,
Glorious Christmas atau Natal yang mulia artinya kelahiran yang mulia. Kenapa saya bilang mulia gitu ya? Apa sih arti mulia sebenarnya gitu ya? Karena telah lahir di tengah kita, adik-adik, Sang Juru Selamat, Raja segala raja, bahkan ditulis adik-adik semua lambang pemerintahan. Jadi mau adik-adik punya ingat negara apa? Amerika ada di bahunya. Adik-adik ingat apa lagi? Negara Inggris ada di bahunya. Siapa namanya yang lahir? Tuhan Yesus adik-adik. Makanya tema Natal hari ini kita ambil, tahun ini diambil Glorious Christmas untuk menceritakan semua kemuliaan Tuhan. It's all about Jesus, it's not about luxury. Ini bukan tentang kado, ini bukan tentang kemewahan, ini bukan tentang sales 12-12 ya. Semuanya menanti sales 12-12 ya. Semua menanti tentang ya diskon-diskon ya. Tidak, semuanya tidak tentang itu, tapi Natal berbicara tentang kemuliaan Tuhan. So, secara cepat, nah, kalau ngomong kelahiran berarti kita ngomongin baby gitu ya. Ada bayi yang lahir. Iya dong, yang lahir masa tiba-tiba orang dewasa. So, ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, beberapa bulan yang lalu anak kami yang ketiga lahir. Ini fotonya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara mungkin ingat, adik-adik juga mungkin tahu ya. Kalau ada seorang bayi yang lahir gitu ya. Biasanya ada 3 pertanyaan yang selalu ditanya. Nah, ibu-ibu pasti tahu nih. Jadi tim survei kami sudah melakukan survei gitu ya dan menemukan ada 3 pertanyaan yang paling sering dicatat ketika seorang bayi baru lahir. Dan 3 pertanyaan ini juga akan saya jadikan sebagai poin sharing tentang firman Natal hari ini. Bapak Saudara sudah siap? Oke, poin yang pertama. Ketika bayi baru lahir, biasanya pertanyaan yang muncul pertama, lahir di mana? Gitu kan. Kayak waktu baby saya lahir, wah lahir di mana kok? Gitu ya. Lahir di mana? Si bayi Tuhan Yesus ini agak unik Bapak Saudara. Kan tadi saya bilang bahwa Tuhan Yesus raja di atas segala raja ya adik-adik ya. Benar ya? Kalau raja lahirnya kira-kira di mana? Di kandang domba, betul yang kalau Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Tapi kalau raja biasanya lahir di istana ya, di tempat yang bagus gitu ya, betul ya. Kalau misalnya public figure atau artis pasti lahirnya di rumah sakit yang paling mahal. Nah, tapi yang aneh Tuhan Yesus kita itu lahirnya berbeda adik-adik. Tadi teman kita udah bilang, lahirnya di kandang domba. Kok kenapa dilahir di kandang domba ya adik-adik? Waduh, luar Tuhan Yesus miskin. Nah, luar biasa. Oke. Nah, nggak apa-apa. Berarti berani, bagus, nggak apa-apa. Nih, Kak Daniel kasih tahu nih ya, detailnya kita bisa baca. Bapak Saudara yang bawa Alkitab juga bisa buka. Dalam Lukas 2 ayat 4 dan 8, seperti kita tahu, kisah kelahiran Tuhan Yesus ini dicatat oleh 2 orang murid ya Bapak Saudara. Yang pertama Matius, yang kedua sama Lukas. Nah, saya ambil dari perspektifnya Lukas. Ayat yang keempat saya bacain. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin atau melahirkan adik-adik. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat lagi bagi mereka di penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Nah, di situ adik-adik bisa lihat ya, Kak Daniel sempat tebalin dan juga garis bawahin. Yang pertama Bethlehem, palungan, gembala-gembala, dan padang. Di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus itu lahir di sebuah palungan, di tengah padang gembala bersama dengan para gembala di suatu kota yang namanya Bethlehem. Di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus secara unik gitu ya, dia lahir enggak di tempat yang mewah. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara nanti dapat kesempatan bisa pergi ke Yerusalem gitu ya, ke Israel, mau amin?
Bapak Saudara bisa lihat, saya juga baru tahu, saya pikir tempat lahirnya Tuhan Yesus itu kayak tempatnya Sound the Ship. Ternyata enggak Bapak Saudara, ternyata memang itu benar-benar padang ya. Kalau waktu itu kita lihat, itu luar biasa, luas banget Bapak Saudara, di padang lapang gitu. Dan itu diprediksi menjadi tempat Tuhan Yesus lahir. Dan itu pasti dipastikan akan berbentuk sebuah gua dari Bapak Ibu. Jadi jangan dibayangkan kayak benar-benar kandang Sound the Ship gitu ya, enggak. Tapi Tuhan Yesus lahir di dalam gua, tengah malam dingin-dingin. Itulah Tuhan Yesus kita. Yang mau saya bilang apa? Bahkan di sini ditulis di tengah gembala. Kalau gembala itu konotasinya apa? Bau kok? Apalagi? Hah? Becek gitu kan? Iya. Demikian juga kita Bapak Saudara. Korelasinya dengan kita ialah dari poin yang pertama ini, Tuhan Yesus itu nggak pilih-pilih lahir di hati siapa. Tuhan Yesus itu lahir di tengah kita, mau keadaan kita buruk, mau kita sejahat apapun. Adik-adik yang merasa juga, aduh aku kemarin habis nyontek. Jangan takut, Tuhan Yesus juga mau lahir di adik-adik. Buat Bapak Ibu Saudara yang merasa, aku sudah tidak mengalami Tuhan. Kita mau rendahkan hati kita mau terima Tuhan Yesus, kita mau terima Tuhan untuk lahir kembali dalam hati kita. Ada amin? Yang mau untuk merendahkan hatinya pagi ini, untuk menerima Tuhan Yesus kembali lahir, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Yes, jadi itu poin yang pertama, di mana Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus kiranya boleh lahir di hati kita. Tapi sebelum Tuhan Yesus lahir di hati kita, kita mau merendahkan hati kita. Jadi Tuhan Yesus tidak bisa lahir kalau kitanya sombong. Saudara ingat ada satu raja yang menentang kelahiran Tuhan Yesus, siapa? Ayo adik-adik ingat gak raja yang? Herodes. Herodes ini sombong dan dia gak mau nerima ada saingan sehingga dia mau membunuh bayi Yesus. Jadi poin pertama, rendahkan hati kita mau terima Tuhan Yesus lahir di hati kita masing-masing. Poin kedua, pertanyaannya yang biasa ketika seorang bayi lahir ialah apa? Bisa ditebak? Wah ini biasa, betul. Yang kedua ialah berapa beratnya? Wah ibu biasa kalau udah ngeliat bayi montok dikit, wah gede banget ini bayinya gitu ya. Clarin juga waktu lahir lumayan gede, dia 3 kilo gitu ya Bapak Saudara. Ini adalah pertanyaan kedua yang paling sering ditanyakan. Berapa beratnya? How big? Seberapa besar ini bayi gitu ya. Kemudian korelasinya dalam Tuhan. Ada yang tahu di sini mungkin guru-guru sekolah minggu saking canggihnya tahu berapa berat bayi Tuhan Yesus ketika lahir? Ada yang tahu? Kavina nih biasanya paling canggih. Ada yang tahu? Berapa? Wah 5 kilo. Ya sayangnya memang tidak dicatat ya. Bapak Ibu Saudara gak usah dicari-cari di dalam Alkitab, gak akan ketemu gitu ya. Tapi at least ada di salah satu kitab, buat Bapak Saudara yang ingin tahu seberapa besar Tuhan kita, at least ada clue-nya nih Bapak Saudara. Di kitab Yesaya ayat 40 ayat 12. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya. Jadi air laut dilekuk tangannya Bapak Saudara. Dan mengukur langit dengan jengkal. Langit luas nggak adik-adik? Diukur Tuhan cuma pakai jengkal. Wah, jadi Tuhan Yesus gede apa kecil? Bukan gede banget. Yang menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung dengan dacing dan bukit-bukit dengan raca. Bahkan di ayat 15 di sini ditulis sesungguhnya, wah ini lebih keren lagi. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air, kayak hujan tik. Bangsa gitu, bangsa Indonesia, adik-adik bayangin cuma setitik air dalam timba yang dianggap seperti sebutir debu. Wah, cuma sebutir debu. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih halus beratnya. Jadi gede apa gede banget? Gede banget gitu ya. Dan saya percaya walaupun bayi Tuhan Yesus ini 2 atau 3 kilo ya, bisa kita katakan 2 atau 3 kilo. Tapi dia adalah pribadi yang lebih besar dari si penguasa waktu itu. Ada saya catat di sini ada Kaisar Agustus waktu itu yang berkuasa dan dia pasti lebih besar dari Raja Herodes. Kemudian adik-adik yang di sekolah minggu juga sudah belajar ya bahwa Tuhan Yesus itu lebih besar dari penyakit. Benar ya? Buktinya apa? Yang lumpuh Tuhan sembuhkan. Yang buta Tuhan bikin lihat, benar. Yang tuli Tuhan buat
Sebegitu besar Tuhan kita buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin tahun ini sedang mengalami kedukaan, yang mungkin ditinggalkan orang terkasihnya, Bapak Ibu Saudara. Saya mau bilang bahwa Tuhan Yesus kita lebih besar daripada semua masalah kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Tanggal 22 saya nggak akan pernah lupa, tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Saat itu ketika orang lain Bapak Ibu Saudara bersuka cita di rumah sakit gitu ya. Kami waktu itu juga istri saya mengalami kehamilan gitu ya. Tapi di tanggal tersebut, tanggal yang begitu cantik, ketika semua orang, saya ingat banget pagi, gitu saya dengar, wah luar biasa banget banyak bayi yang lahir. Tapi sayangnya itu nggak terjadi buat keluarga kami. Kemudian Tuhan izinkan anak kami yang kedua dipanggil. Saya merasa sebenarnya Tuhan ini besar apa enggak sih yang benar. Tapi seperjalanan waktu Bapak Saudara, saya buktikan Tuhan kita lebih besar dari apapun masalah kita. Amin. Saya lihat banyak pertolongan Tuhan yang luar biasa ketika itu terjadi. Tuhan gak biarkan keluarga kami sendirian. Tuhan Yesus luar biasa. Jadi buat Bapak Saudara, di momen Natal ini, apa sih Herodes dalam hidup kamu? Apa sih kekecewaan yang mungkin ada di dalam hati kamu? Apa sih masalah yang ada dalam hidup kamu? Buat adik-adik, kakak mau bilang Tuhan Yesus kita lebih besar daripada soal ujian kita, amin. Jadi gak ada yang susah, amin. Oke gitu dong, anak sekolah minggu, Tuhan Yesus kita lebih besar dari teman kita yang suka ngisengin kita, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus kita lebih besar dari tagihan kita, amin. Panitia Natal, Tuhan Yesus kita lebih besar dari budget kita, amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. So poin kedua yang saya mau bilang, Tuhan Yesus kita lebih besar dari apapun. Dan kalau saya bilang apapun berarti semuanya, tidak terkecuali. Kemudian poin yang terakhir yang mau saya sampaikan, tadi udah sempat diteriakin. Pertanyaan yang biasa ditanyakan ketika seorang bayi yang lahir adalah, siapa sih namanya? Gitu ya. Tuh kan, ya benar. Siapa sih namanya? Siapa sih anak yang lahir di kandang domba ini, di kota Bethlehem ini? Siapa sih namanya? Wih, langsung jawab. Tapi kalau di perjanjian lama, kalau Bapak Ibu cari gitu ya, banyak dari tokoh-tokoh besar yang sering bertanya. Contohnya ada Yakub yang ketika dia bergulat dengan seorang malaikat, dia bertanya, siapa namamu? Jadi di perjanjian lama itu nama Tuhan belum diketahui. Atau kalau Bapak Ibu ingat atau adik-adik ingat tentang kisah Nabi Musa, ingat ketika itu ada semak yang menyala-nyala api gitu ya. Musa bertanya, siapa nama kamu? Karena dia harus lapor nanti ketika ketemu dengan penguasa Mesir untuk kasih tahu siapa yang ngutus si Musa ini untuk datang ke Mesir. Siapa namamu? Siapa namanya? Siapa nama bayi yang lahir ini? Kemudian di kitab Amsal sebenarnya sudah ada clue-nya Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka dalam Amsal 30 ayat 4. Siapakah yang naik ke surga, turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya? Siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Dari sini kita dapat clue, siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Adik-adik ingat siapa nama orang yang menghentikan angin ribut? Yes, Tuhan Yesus. Terus yang kalimat selanjutnya ada clue lagi, siapa yang telah membungkus air dengan kain? Di sini ya betul, di sini berbicara tentang kisah, Bapak Ibu masih ingat kisah tentang wanita yang pendarahan? Di sini tuh ada seorang sosok yang menghentikan pendarahan. Di sini ada sosok yang telah membungkus air dengan kain, dengan jubahnya, dengan jumbai jubahnya. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Kemudian akhirnya kita tahu nama dari seorang bayi ini di dalam Matius 1 ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia siapa? Siapa namanya? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sekali lagi, jadi siapa namanya? Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. By the way, adik-adik tahu nggak kalau Tuhan Yesus kita itu punya beberapa peran. Nah, jadi bukan cuma Tuhan. Nah, kakak kasih tahu ya, Bapak Ibu juga mau tahu ya.
Dalam Yesaya ayat 9 ayat 5. Kita sama-sama baca ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Kakak langsung bold. Yang pertama, penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja. Sama-sama yuk anak-anak sekolah minggu sama-sama katakan dengan kakak. Yang pertama, penasihat, Allah yang, Bapa yang terakhir Raja Yes, keempat ini. Jadi izinkan kakak untuk mengingatkan adik-adik dan saudara-saudara semua dengan all parents mengingatkan bahwa ketika kita bingung di dalam kehidupan ini, selalu ingat ketika adik-adik bingung akan ujian gitu ya, selalu ingat bahwa kita punya penasihat yang ajaib. Penasihat yang ajaib bukan teman ya. Jadi kalau adik-adik lagi ujian gak boleh nyon. Nah itu bukan penasihat yang ajaib. Adik-adik harus belajar dan berdoa nanti Tuhan kasih hikmat gitu ya. Itu yang pertama. Buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat-saat ini lemah, saat-saat ini merasa gak kuat. Saya mau ingetin bahwa kita punya Allah yang perkasa. Buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini merasa ditinggalkan, atau buat adik-adik yang mungkin merasa Bapa di dunia ini meninggalkan adik-adik, saya mau ingetin kalau kita punya Bapa yang kekal yang gak akan pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Amin. Dan yang terakhir, ketika adik-adik takut atau bahkan khawatir, aku nanti besar jadi apa? Apakah aku bisa jadi orang yang berhasil? Kakak mau ingetin bahwa kita punya seorang Raja yang damai, yang bisa memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Amin. Siapa namanya? Oke, ingat ya. Selain keempat tadi, Kak Dani sebenarnya masih punya satu. Iya dong. Kan ada di sekolah belajar 4 sehat, 5 sempurna. Nah ini juga sama, 4 sehat, 5 sempurna. Ada satu lagi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh tambahin, yang terakhir adalah Yesus Sang Juru Selamat. Diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sekali lagi, siapa namanya? Siapa namanya? Agama boleh banyak tetapi juru selamat cuma satu. Amin. Siapa namanya? Siapa namanya? Sekali Yesus tetap langsung pada relate. Sekali Yesus tetap Yesus, amin. Sekali Yesus tetap Yesus adik-adik, amin. Amin. Saya boleh undang teman-teman pemusik, itu aja pesan Natal saya hari ini. Bapak Ibu Saudara merasa diberkati, amin. Amin. Wah, pada takut angkat tangan, takut saya pantun lagi nih. Oke. So ini dia nama di atas nama Tuhan melampaui segalanya, melampaui segala kekhawatiran kita, melampaui tagihan kita tadi, melampaui mungkin anak kita yang bandel. Nama Yesus di atas segalanya, karena bersama Tuhan, saudara ingat ketika peristiwa badai itu ya, karena bersama Tuhan bisa mengangkat kita ketika kita tenggelam, amin. Di situ ditulis Tuhan Yesus dan muridnya kembali ke perahu. Jadi di situ nggak ditulis Tuhan doang yang kembali ke perahu, enggak. Tuhan mengangkat muridnya, kemudian mereka berjalan sama-sama ke perahu. Jadi selama kita berpegang teguh sama Tuhan, kita nggak akan pernah ditinggalkan. Amin. Amin. So pesan Natal sekali lagi saya bilang it's not about masak-masak gitu ya. Nggak melulu tentang kado, nggak melulu tentang hadiah, nggak melulu tentang mainan. Adik-adik. Natal itu artinya yang pertama ialah mengizinkan Tuhan lahir di hati kita semua. Sudahkah Tuhan Yesus lahir di hati kita saat ini? Sudahkah kita merendahkan hati kita untuk menerima Tuhan? Kemudian yang kedua saya tulis karena Dia Tuhan itu lebih besar dari apapun. Bahkan Dia jauh lebih besar dari masalah kita. Kemudian yang terakhir pesan Natal hari ini kita telah ingat bahwa telah lahir di tengah kita seorang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, dan ini yang paling keren, Juru Selamat umat manusia. Sekali lagi siapa namanya? Yang keras siapa namanya?
Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Saya sudah selesai Bapak Saudara merasa diberkati, adik-adik merasa diberkati? Oke. Saya rindu ingin mengundang mungkin salah satu dari jemaat GCC School, aku mau undang naik ke panggung, kira-kira siapa ya? Aku boleh undang Ralph? Ralph boleh maju? Boleh berikan tepuk tangan buat Ralph? Hai Ralph. Wah, kamu kayak pesumo kok. Oke Ralph. Gimana Ralph? Kamu happy nggak dengan Natal hari ini? Sebenarnya aku sedih sih Kak. Soalnya papa mama kurang perhatiin aku. Hariannya aja mereka nggak datang. Ralph sedih ya. Yang sabar ya Ralph. Tapi kamu yakin mama papa kamu nggak datang? Hah? Itu siapa? Halo Ralph. Halo Mama. Ralph, Bapak minta maaf ya karena terlalu sibuk selama ini. Mama juga minta maaf ya karena Mama lebih mentingin urusan pribadi Mama daripada urusan Ralph. Ya, Papa sama Mama pokoknya hari ini mau jadi orang tua yang lebih baik lagi buat kamu ya. Aku juga minta maaf kalau belum jadi anak yang lebih baik lagi. Aku janji bakal jadi anak yang lebih baik lagi. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan buat Ralph. Selamat ya Ralph. Ya, Ralphnya sudah happy nih. Thank you Mom, thank you parent, bisa kembali. Yes. Natal berbicara tentang kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Natal berbicara tentang kita merendahkan hati kita untuk menerima Sang Juru Selamat. Pagi ini kakak rindu untuk menantang adik-adik yang hari ini mau janji untuk memberikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Yang mau janji lebih setia lagi sama Tuhan. Yang mau janji untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kakak mau undang untuk angkat tangan. Kita semua boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kakak mau undang adik-adik untuk mengangkat tangan yang mau komit, yang rindu ingin lebih baik lagi dalam Tuhan. Dan saya juga percaya saat ini firman ini berkata buat tidak hanya untuk anak kecil, buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini rindu, ingin mengubah hatinya, ingin lahir kembali, berubah menjadi yang tidak baik, menjadi baik. Yang mungkin saat ini malas, ingin berubah menjadi yang rajin. Yang mungkin saat ini adik-adik yang pemarah, tapi adik-adik mau berubah menjadi orang yang lebih sabar, anak yang lebih sabar, anak yang lebih mendengarkan perintah orang tuanya. Buat adik-adik yang sering merasa tidak peduli di rumahnya, bodoh amat aku mau ngapain, aku mau berubah menjadi orang yang penuh kasih. Adik-adik kita mau angkat tangan kita mau berdoa dan juga kita mau menyanyikan pujian ini. Adik-adik Bapak Ibu sekalian, kita pada waktu semua ke Bethlehem, suasananya gelap, suasananya tadi ada yang bilang kenapa, karena Tuhan Yesus orang tuanya miskin. Mungkin juga sehingga mereka harus lahir di kandang semua gelap. Seperti pagi hari ini semua melihat ini gelap, tapi di dalam gelap itu ada terang. Semua boleh angkat lilinnya, ya semua boleh angkat lilinnya. Dalam gelap itu ada terang. Karena itu candlelight itu penting di saat Natal, bahwa di dalam setiap kegelapan masih ada terang Tuhan yang bersinar buat kita semua. Lalu yang kedua adalah hanya ada dua hal. Yang pertama, kalau saudara sedang gelap, saudara percaya terang Tuhan masih bersinar. Yang kedua, kalau saudara rasa hidup saudara sudah terang, semua sudah lebih indah, ayo yuk bagi sinar ini ke orang-orang yang lain. Mari kita berdoa, saudara boleh angkat lilin dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, seperti kami mengangkat lilin ini, kami berdoa biarlah terang Tuhan senantiasa menyala dalam jiwa kami, dalam hati kami. Biarlah terang Tuhan ini ada dalam kehidupan kami. Terang ini tidak meninggalkan kami di saat-saat gelap sekalipun, terang Tuhan masih ada. Dan kami berdoa biarlah terang ini juga turun kepada adik-adik kami, anak-anak kami semua. Sehingga mereka dimanapun mereka berada kelak, dimanapun mereka bersekolah kelak, dimanapun mereka menghadapi kehidupan kelak, terang Tuhan ini menerangi setiap kegelapan yang mereka lalui. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mau berjanji kami menjadi terang bagi sekitar kami, menjadi berkat, mau melayani
bagi tempat di mana-mana di sekitar kami. Terima kasih kami mengingat kasih Kristus hari ini. Terima kasih untuk Natal ibadah pagi ini. Terima kasih untuk adik-adik, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan pulang Tuhan, kami akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you.